Kali ini saya akan membahas keunggulan dan kekurangan dari penguat mic IC dan juga penguat mic transistor. Simak terus video ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas keunggulan dan juga kekurangan dari penguat mic dengan IC dan juga penguat mic dengan transistor. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja kita ke keunggulan yang pertama dan juga kekurangannya langsung ya. Let's go. Oke, ini adalah tiga penguat mic-nya. Yang pertama adalah penguat mic transistor, satu transistor ini ya. Nah dia ya, ini penguat satu transistor, dan ini adalah penguat dari dua transistor, dan ini adalah penguat IC atau penguat mic IC. Oke, untuk yang pertama adalah dari segi harganya. Dari segi harga itu memang benar sangat jauh sekali ya dari yang ini dan juga yang ini, kedua ini, bahkan 2 hingga 3 kali lipatnya. Ini di daerah saya harganya kurang lebih 35.000 per satu kit ini. Ini merek PM Roland ya, Aria PM Roland, dan ini adalah PM penguat mic atau preamp atau juga preamp. Biasa nyebutnya preamp, saya nyebutnya preamp atau penguat mic. Ini harganya 8.000, 8 sampai 10 ribuan lah. Nih, 3 kali lipatnya ini ya, 3 kali lipatnya ini ya. Ini harganya harga yang penguat mic IC. Terus yang ini adalah penguat mic atau preamp satu transistor. Harganya adalah di daerah saya itu 2000. Kecil banget ya sini. Untuk harganya lebih murah karena hanya menggunakan penguat satu transistor, dan juga ini kualitasnya agak kurang kalau menurut saya ya. Karena cuma seperti ini aja, asal jadi saja sih ya ini harganya. Biasanya dia akan dengung kalau jalur PCB-nya kurang bagus atau kurang rapi, dan juga kualitas dari komponennya itu agak dengung dia biasanya. Oke, itu yang pertama ya dari segi harganya. Oke, langsung saja yang kedua. Oke, yang kedua adalah dari segi pemasangan dan juga pengaplikasian ya. Oke, yang pertama adalah penguat mic dengan satu transistor seperti ini. Untuk pemasangannya hanya dia menggunakan tegangan non CT ya, yaitu positif dan juga grounding saja, dia sudah bisa berbunyi. Ataupun langsung dari aki dan juga baterai dia sudah bisa menyala. Biasanya dia digunakan untuk penguat dari mikrofon kondensor ya. Kalian juga bisa buat pakai penguat mic Roland, penguat mic satu transistor ini untuk penguatan mic kondensor ya, karena mic kondensor itu harus ada rangkaian lagi, itu rangkaian penguat. Bisa juga kalian gunakan penguat mic ini sebagai penguat dari mic kondensor ya. Bisa kalian jika gunakan mic yang dudukan yang pakai baterai itu ya, biasanya di dalamnya adalah seperti ini modelnya, yaitu penguat mic satu transistor. Bisa juga diaplikasikan ke power speaker aktif ya, speaker aktif seperti yang ini, seperti ini ya. Nah ini adalah speaker aktif untuk power amplifier speaker aktif yang tune-nya jadi satu dengan box speakernya ya, yang dijual di pasaran. Itu antara tune control dan drivernya dan juga penguat mic-nya atau preamp-nya itu jadi satu seperti ini. Sering banget menggunakan jenis penguat mic-nya seperti ini, satu transistor, karena untuk pengaplikasian lebih mudah dan juga pemasangan lebih gampang. Dan juga untuk penguat dua transistor pun hampir sama, tapi dia jarang untuk speaker aktif ya. Sering-seringnya digunakan pada power amplifier rakitan ya.
karena dia harganya juga lebih mahal. Untuk kalian yang lebih rekomend sih untuk penguat mic transistor, saya sarankan menggunakan ini ya, yaitu penguat mic 2 transistor untuk satu buah mikrofon. Jika ingin kalian merakit amplifier, biasanya untuk amplifier rakitan kan berbeda-beda ya, berpisah-pisah ya, dari segi tone controlnya terpisah, drivernya terpisah, dan juga preampnya atau penguat micnya itu terpisah. Saya sarankan menggunakan ini. Kalau menggunakan ini pun juga saya nggak apa-apa, tapi biasanya dia tidak ada pengaturan untuk volumenya ya, kalian harus bikin sendiri untuk tune potensionya seperti ini. Karena di sini sudah ada dudukannya, tinggal kalian masang potensio saja, tinggal tempel, langsung pasang ke amplifiernya, sudah jadi. Dan yang terakhir adalah dari segi pemasangan penguat mic dengan IC ya. Nah, dengan IC ini lebih sulit dari penguat mic transistor karena dia lebih banyak lagi kit-kitnya. Yang pertama adalah kalian harus menggunakan power supply yang bagus, dan yang kedua adalah kalian harus menggunakan yang namanya regulator penurun tegangan. Jika tidak langsung dari power supply, dia akan jebol di IC dual op amp-nya ya, atau penguatnya. IC penguatnya itu 3. Di sinilah isi penguat gainnya, di sini penguat tone-nya yang 2 ini. Nah, karena dia membutuhkan tegangan simetris dan maksimalnya ada 15 volt CT, kalian harus gunakan regulator ya. Jika tegangan di power supply Anda lebih dari 15 volt, saya sarankan menggunakan regulator, karena jika tidak dia akan cepat jebol dan lama-lama akan merusak yang lain ya. Pertama akan rusak di bagian IC-nya biasanya, karena dia tidak mampu melebihi tegangan dari 15 volt CT. Itu pengalaman saya dulu ya, saya pasang 18 volt ke atas, suaranya lebih mengecil, agak lebih ke dengungnya ya, dengung seperti tegangan DC masuk ke speaker seperti itu, nguk gitu. Lama kelamaan suaranya akan hilang, jadi dengung semua. Nah, saya ganti dengan menggunakan regulator normal lagi. Tapi jika regulatornya jelek, dia akan berdesis biasanya. Nah, karena itu harus benar-benar rapih, dan juga benar-benar kualitas dari komponennya itu harus bagus. Oke, yang terakhir yaitu dari yang terakhir ya. Untuk yang terakhir adalah pengaturan tune-nya. Untuk pengaturan tune-nya saya unggulkan di tune penguat mic dari berpenguat IC, yaitu penguat mic IC, karena dia sudah lengkap dari segi tune-nya, dan juga suaranya pun juga lebih bagus. Ada pertama adalah pengaturan gainnya di sini, tapi ini nggak lengkap-lengkap banget sih ya kalau menurut saya. Ini ada pengaturan gainnya, ini ada pengaturan high, mid, low, dan ini adalah efek. Jika kalian ingin masukkan reverb ataupun echo ya, kalian masukkan ini tulisannya tuh echo, yang nggak bisa baca. Nah, ini ya, echo atau echo. Dan juga ini monitor ya, ini keluaran monitor, dan ini output menuju master mixer. Nah, dia itu harus membutuhkan satu kit lagi, yaitu master mixer jika kalian lebih dari satu pemasangannya. Misal kalian ingin pasang 2 hingga 4, kalian masukkan dulu ke dalam master mixer. Cara kerjanya hampir sama dengan mixer rakitan ya, seperti ini yang punya saya. Ini adalah mixer rakitan, yaitu 4 channel dan 2 master mixer ya. Ini buat volume LR nya atau kanan kirinya, dan ini adalah untuk monitornya, dan ini untuk reverbnya 2, dan ini adalah channelnya di atas sana ya. Untuk di sini kekurangan dari penguat mic Roland ini, untuk penguat mic IC ini yang mereknya Roland, itu inputnya hanya 1 ya. Ini cuma mic in saja. Nah, di sini cuma mikrofon input saja. Untuk merek-merek lain ada juga yang memiliki 2 output ya.
yaitu line in dan juga mic in. Untuk line in itu dari MP3 atau dari DVD. Jika ini dimasukkan ke langsung dari line atau musik, biasanya akan terlalu over. Makanya ini suaranya kalau buat mic agak kurang bagus ya, harus dimodif dulu. Dan videonya sudah pernah saya buat untuk modif penguat mic Roland supaya lebih peka. Tapi untuk kekurangannya lah, untuk masukkan ke MP3 dia agak lebih keras suaranya, dan jika lebih dari gainnya lebih dari angka jam 12, dia akan pecah suaranya karena overgain. Dan untuk merek-merek lain itu ada dua. Yang kekurangan yang kedua adalah dia belum mempunyai namanya low cut filter dan high pass filter. Dia belum ada ya, hanya flat saja. Untuk merek-merek tertentu sudah ada yang namanya low pass filter dan juga high pass filter untuk suara nada bubuk-bubuk ya. Ketika kalian pasang mic, suara anginnya itu hilang. Dan juga high pass filter untuk noise nya. Untuk merek-merek tertentu sudah mempunyai high pass filter dan juga low pass filter. Dan untuk ini ya suaranya adalah flat ya, berbeda dengan penguat mic IC. Dia harus dimasukkan ke tune control dulu ya. Jika ingin pengaturan bass sama treble-nya bisa diatur, kalian masukkan ke dalam input tune control jika kalian langsung menggunakan power amplifier. Dan videonya sudah pernah buat, saya buat dua versi. Yang pertama flat, kemudian yang versi kedua bisa diatur bass dan treble-nya, bisa kalian lihat di channel ini. Dan ini pun sama juga, sama-sama ya, cuma berbeda penguatan saja. Ini satu transistor dan ini dua transistor. Dan ini adalah penguat menggunakan IC dual op amp. Oke guys, mungkin itu aja untuk video penjelasan pada hari ini untuk keunggulan dan juga kekurangan dari penguat mic IC dan juga penguat mic transistor. Jika ada yang salah atau ada yang kurang atau ingin Anda tanyakan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.